sama-sama bangkit berdiri, kita boleh berfellowship satu dengan yang lain. Tahun baru, hari yang baru, minggu pertama di tahun baru ini, semua karena berkat Tuhan, karena kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan izinkan kita menikmati cuaca yang dingin. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat kasihmu, engkau sungguh sangat baik. Terima kasih buat hidupmu sendiri yang engkau berikan kepada kami. Dengan berbagai cara engkau menyatakan dirimu, dengan berbagai cara engkau menyatakan maksud-maksudmu kepada kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Haleluya. Dan engkau menemui kami, menemukan kami setia, dan engkau menemukan kami sempurna karena kesempurnaanmu sendiri yang engkau berikan kepada kami. Terima kasih semua karena pekerjaanmu ya Bapa, semua karena tanganmu yang mengerjakan seluruhnya dalam hidup kami. Kami hanya berkata ini kami Tuhan, ini kami di hadapanmu. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Terpuji engkau Bapa yang baik. Haleluya. Mari kita yang sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama Tuhan, tiada berkesudahan kasih setianya. Haleluya. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi selama ku menyembahmu. Ku percaya bahwa mukjizat pasti terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mukjizat setiap hari. Kita mulai dari awal kembali. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Bila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi selama ku menyembahmu. Ku percaya bahwa mukjizat pasti terjadi selama kau besertaku. Ku perlihat ada mukjizat setiap hari selama ku menyembahmu. Ku percaya bahwa mukjizat pasti terjadi
buat setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami andalkan dalam setiap hari hidup kami. Engkau tata
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mari kita kembali nyanyikan haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, Mari kita yang sama-sama bersuka cita, katakan amin, haleluya. Sukacita kita yang kita dapat dari Tuhan setiap hari karena kita menemukan juru selamat hidup kita. Haleluya. Oh, sukacitaku, pada papan sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pada papan bersama. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini Padanya aku berharap. padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, pada Yesus kehidupanku. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pada papanku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, pada siapa? Pada Yesus kehidupanku. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, pada Yesus kehidupanku. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita. Dia Allah yang besar. Besar, besar, besar. Haleluya. Tuhan Allah di tengah
Kayak gini ya, semua ya. Oke, biar langsing nanti ya kan. Haleluya. Karena nanti malam keluarga Yeye mau mengajak itu kan. Jadi biar ada muat pundi-pundinya. Oke, semua ya fix ya. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, Besar. Lebih besar lagi. besar. Mana goyangnya kiri kanan, kiri kanan. Mana kiri kanannya? Mana bantian, bantian. Besar lagi. Dari awal. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau berikan sukacita yang penuh kepada kami. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mendengarkan firman Tuhan. Ada waktu untuk berduka. Segala sesuatunya ada waktunya. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus, bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa, yang berdaulat atas seluruh hidup kita. Dia yang mengatur setiap langkah-langkah kita. Ketika kita katakan Tuhan, Engkau atur setiap langkah-langkah, maka sesuailah dengan perkataanmu. Tuhan mengatur setiap langkah-langkah. Haleluya. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk tertawa. Untuk segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktu untuk berombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau ini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkahnya sambil bersorak-sorak. Ada waktu untuk berduka. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk tertawa. Untuk segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktu untuk
dengan duduk diam di kaki-Mu, kami dapat mengerti setiap makna dari perkataan-Mu. Engkau memberitahukan makna dari setiap tindakan-tindakan-Mu, Tuhan. Biarlah kami dipuaskan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami cinta Kau selamanya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Bu bereng bohim, bu bereng bohim, laus mataniangan, mangidopa urupion dia, sai tio tanganku, sai togumaan, ai hodo Tuhan, margo, bu bereng bohim, bu bereng bohim, laus mataniangan, mangidopa urupion dia, sai tiop tanganku, sai togumaan, ai hodo Tuhan, margogo. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidup. Haleluya. Engkaulah pengharapan kami. Kami percaya Engkau tidak melepaskan kami. Berbahagialah orang yang berlindung kepadamu, yang mengatakan Engkau adalah kubu pertahanan kami, tempat perlindungan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau sangat nyata di tengah-tengah kami. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Shalom semua. Gimana kabarnya? Haleluya. Baik. Tuhan, saudara. Shalom semua teman-teman yang ada di rumah. Shalom keluarga Glory Cihobi. Shalom Pak Arta ya. Shalom Heni, shalom Pak Lunggu. Yang di radio, ada yang di radio enggak? Ada? Berapa? 4 ya? 3 atau 4? Baik ya. Puji Tuhan saudara. Nah, saja kita membuka Alkitab kita dari
Wahyu pasal 19 ya. Ayat yang ke-11. Baca ya. Wahyu pasal 19 ayat 11. Oke, baik. Ya, mana ayatnya? Kok nggak muncul di sini? Bang si Ika kemana tuh? Ayo cepat. Wahyu 19 ayat 11. Kayaknya Tian sama Brian di sini aja deh. Depan sini. Kosong di depan. Dekat kursi, kursi ini pendeta. Biar jadi nanti pendeta. Lah, Tian kok di situ? Bukan di situ loh Tian loh. Di sini loh. Dekat pendeta ini. Ini pendeta akhir zaman. Nah, ini dia. Oke, baik. Ada lagi yang mau pendeta duduk di sini? Baca ya. Oke. Tuhan. Nah, 1, 2, 3. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. 12. Dan coba bikin besar sini enggak nampak habis itu. Kecil sekali. Jadi tampilin satu aja. Itu. Oke. Ya, 1, 2, 3. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Terus 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Sampai itu ya. Oh, satu lagi, ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Nah, perhatikan ini saudara, ada beberapa nama. Ya, semuanya pakai nama gitu. Coba kita teliti satu-satu ya. Nah, sebelum ke sini saudara, sebelum peristiwa ini ada yang namanya perjamuan kawin anak domba. Seperti saudara dengarkan sebelumnya bahwa perjamuan kawin anak domba itu sudah dan sedang terjadi. Ya, sudah dan sedang terjadi. Sekali lagi, sudah dan sedang terjadi. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi ini saudara sebetulnya adalah satu gambaran. Sekarang kalau kita melihat ada virtual gitu ya. Virtual itu kan gambaran sebetulnya. Atau sebetulnya nyata nggak nyata gitu. Gimana ya? Nah, saudara, selama ini saudara kita diajar itu tentang segala sesuatu yang ada di Alkitab itu gagasan atau pengertian. Jadi mereka mencampur-campur antara dari
ayat-ayat yang lain gitu, lalu mereka menyimpulkan satu ayat gitu. Jadi mereka punya istilah memakai ayat Alkitab untuk menerangkan ayat Alkitab. Gitu. Jadi saudara pasti tidak akan menemukan makna yang sesungguhnya. Jadi ingat saudara, hanya Tuhan. Makanya kan dikatakan ketika si Yohanes itu menangis karena tidak ada yang bisa melihat ke bagian dalam atau bagian luar daripada gulungan kitab itu gitu. Jadi dia menangis gitu, lalu tua-tua itu bilang, jangan kamu menangis. Kenapa kamu menangis? Ya, aku nggak bisa lihat, gak ada yang melihat, masa nggak ada yang bisa untuk mengerti. Jadi apa namanya, metera itu seperti tertutup gitu. Nggak ada yang bisa, yang di sorga pun nggak ada, yang di bumi pun nggak ada. Gitu. Lalu dia menangis gitu. Lalu singa dari Yehuda sudah menang. Wah, jadi saudara, hanya Tuhan yang bisa menjelaskan firman-Nya sendiri. Nggak ada yang bisa. Makanya itu sebabnya saudara, ada peristiwa ini dulu, perjamuan kawin anak domba, baru nanti kita bisa mengerti apa saja rencana Allah. Barulah kita bisa dilepaskan dari cengkeraman dunia ini. Karena saudara, cengkeraman dunia ini begitu kuat dan masalahnya adalah kita tidak menyadarinya. Kalau kita menyadari keburukannya, pasti kita akan melepaskan diri dari cengkeraman si jahat ini. Cengkeraman si jahat itu bukanlah masalah penderitaan saja, siksaan dia, tetapi adalah tipuannya. Itu sebetulnya yang sangat menyulitkan, tipuannya itu. Itulah yang membuat anak-anak kita nggak bisa lepas dari handphonenya, dari game, dari apa saja permainan-permainan yang ditawarkan, gitu. Kan di dunia ini kan banyak sekali permainan, ya, sepak bola, bulu tangkis, tenis, apa saja gitu. Itu semua permainan yang membangkitkan ego manusia. Jadi kalau itu bawa negara gitu, jadi si para pemain itu berjuang untuk mengharumkan nama bangsa. Gitu. Tetapi sekaligus juga mereka itu harus siap-siap gitu. Kan para penonton itu kan tidak tahu apa saja yang mereka alami. Entah mereka lagi berduka, entah mereka lagi mengalami satu hal, entah ada yang lagi putus pacar gitu kan. Para pemainnya misalnya gitu kan nggak tahu. Yang dipikirkan oleh penonton itu pokoknya kamu mesti baik. Kalau kamu dari depan gawang, kalau tendanganmu melenceng gitu, orang nggak peduli masalah dia apa. Yang penting pokoknya kaki mesti pas gitu. Jadi kalau yang harusnya nendang lalu dioper dia, kamu oper sih, nggak kamu tendang langsung. Padahal waktu ditendang dia langsung, kamu nggak oper sih. Itu kan penonton. Sementara mereka lah yang ngambil keputusan di lapangan. Dan mereka lah yang mengetahui gejolak dalam hati mereka. Nah, saudara, seperti itulah permainan-permainan di dunia ini, saudara. Sehingga karena kita bangsa Indonesia, ketika Indonesia misalnya lawan negara lain gitu, maka nggak peduli entah yang di negara lain itu entah dia orang yang mengasihi Tuhan atau gana. Yang penting nasionalismenya kita. Itulah yang diciptakan oleh si jahat. Ego manusia. Itulah permainan-permainan yang dihasilkan. Sama dengan teknologi begitu juga. Ya. Nah, saudara, makanya saudara dikatakan di sini berbahagia. Tuliskanlah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba.
Namun kita tahu di dalam kitab Injil dikatakan ada yang diundang tetapi tak mau datang. Oleh karena, oh aku sibuk pesta, aku sibuk ini, aku sibuk itu, oh aku lagi ini, lagi mencoba apa kuda yang baru aku beli gitu. Zaman dulu gitu. Aku lagi baru beli ladang, aku lagi ngetes, oh aku baru beli rumah, oh aku baru menikah. Sehingga Tuhan murka, dia tinggalkan karena ini sangat menyakitkan seorang pengundang, saudara. Berarti kan undangannya itu nggak berarti. Bayangkan yang mengundang itu adalah Raja semesta alam. Untuk diundang itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi banyak orang tidak mau ikuti undangan. Nah, saudara, jadi setelah mengikuti perjamuan kawin anak domba, jadi waktu perjamuan itu, saudara, sebetulnya itu adalah gambaran antara Kristus dan jemaat. Jadi sebetulnya bukan ada satu ini, satu ini. Tapi sebetulnya semua yang ada dalam undangan itu masuk. Pelai segala macam. Itu belum makna yang sesungguhnya. Jadi mereka tidak mendapatkan hakiki atau hakikat, esensi daripada perjamuan kawin anak domba itu. Jadi mereka hanya, oh kita jadi mempelai, kita masih jadi mempelai, pikir. Tapi pada kenyataannya karakter mempelai tidak ada dalam mereka. Karena apa? Mereka tidak masuk dalam perjamuan kawin anak domba itu, gitu. Tidak menikmati hubungannya. Mereka masih punya hal-hal di dunia ini, bahkan di dalam diri mereka pencapaian-pencapaian, sampai nanti mereka mencapai 70 atau 80 gitu. Yang jadi masalahnya ketika mereka mencapai 70, mereka sudah kekurangan waktu gitu. Mereka sudah nggak bisa melepaskan diri mereka dari ikatan dunia. Itu sebabnya saudara, saya selalu wanti-wanti saudara, supaya saudara mengingat umur saudara. Kepada anak-anak aja saya bilang gitu. Ya, tadi pagi saya bilang untuk coba nanti kalian ini kecil, remaja jadi ini, nanti kalian dewasa, menikah, setelah menikah begini, punya anak, lalu nanti kalian jadi besar, jadi tua. Jadi keputusan yang kita ambil hari ini sangat menentukan apakah kita itu bisa hidup terus. Saudara, jadi saudara, untuk mengerti ayat di bawah ini saudara, ayat-ayat berikutnya itu, atau kejadian-kejadian berikutnya, atau apa saja yang sedang terjadi di dunia ini saudara, kalau kita tidak mengalami masuk dalam perjamuan kawin anak domba itu gitu ya. Jadi ini seperti saya katakan, ini sudah dan sedang berlangsung sampai dapat semua. Jadi yang sudah selesai itu istirahat, menanti generasi berikutnya. Dan semua mereka tahu saudara. Jadi di antara orang-orang kudus ini saudara,
mereka itu diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Ya, untuk hidup kembali itu untuk bagaimana mereka menguatkan generasi berikutnya. Sama seperti Elia dan Musa yang datang menguatkan Tuhan Yesus. Sebetulnya seperti itu. Jadi kalau dulu dipakai para malaikat, jadi kalau malaikat itu lagi ini, di mereka diutus gitu, wah mereka senang. Tapi ternyata mereka tinggal. Ya, satu gambaran. Jadi berikutnya, jadi sebetulnya secara diam-diam dia juga mengutus. Gitu. Melalui apa, saudara? Melalui orang-orang yang mungkin membaca kitab mereka. Dan kalau saudara dengarkan beberapa kali ya saya menjelaskan itu seolah-olah kan mereka muncul gitu. Dan seolah-olah apa yang dulu mereka tuliskan itu dijelaskan kembali oleh Tuhan. Demikianlah dulu mereka. Tapi sekarang nggak begitu lagi. Jadi disitulah mereka sebetulnya disempurnakan. Jadi mereka itu mengalami penyempurnaan secara pribadi, tetapi berita tentang mereka itu yang sudah sempat salah persepsi orang yang menangkapnya. Lalu Tuhan jelaskan lagi di masa kita, barulah istilahnya legalah mereka. Karena apa? Karena berita mereka yang salah persepsi manusia atau murid-murid mereka gitu. Kan salah persepsi. Oh, Paulus begini, begini, begini. Padahal sebetulnya bukan seperti itu yang diharapkan oleh Allah. Dan sebetulnya mereka nggak seperti itu. Mereka terus mencari Tuhan. Tetapi karena sudah sempat tulisan mereka tertulis, tersiarlah kabar bahwa mereka seperti itu. Dengan berita yang ditulis. Jadi itu kan mengotori juga. Namanya kayak gini loh. Kayak misalnya ada pembunuhan gitu. Sebetulnya bukan dia pembunuhnya ceritanya kan. Tetapi karena mungkin kelicikan atau bagaimana gitu, atau hukum bisa dibeli, lalu hukum menetapkan bahwa dialah yang salah. Sementara dia nggak bersalah, tapi nggak bisa ceritakan. Nah, setelah sekian waktu, karena memang itu mesti dinyatakan, barulah terungkap. Oh, ternyata dia nggak bersalah. Jadi banyak kejadian seperti itu. Akhirnya setelah dia mengalami hukuman yang panjang gitu, lalu di endingnya dia sudah jalan ini, dia sudah jalan hukumannya, tapi endingnya dinyatakan hakim menyatakan dia tidak bersalah. Waduh. Tapi yang minimal yang dia ini kan adalah namanya sudah dibersihkan. Itulah prosesnya sebetulnya. Jadi saudara, kenapa mereka itu berinkarnasi kembali, hidup kembali? Supaya semua berita tentang dia itu di alam roh itu dibersihkan. Itulah salah satu pengertian disempurnakan. Berita tentang dia. Jadi secara pribadi sih dia sudah mengalami di hadapan Tuhan. Tetapi secara umum, secara alam roh di hadapan iblis, dia belum. Nah, makanya saudara, ketika Tuhan menerangkan seperti ini, saudara, makanya mereka itu disempurnakan. Makanya dikatakan tanpa kita, mereka tidak disempurnakan. Nah, jadi sekarang kita ini, saudara, di prosesnya kita ini sekarang, ketika kita terus duduk di kaki Tuhan, saudara, makin lama, saudara, perbuatan-perbuatan kita yang salah itu, yang tanpa kita sadari. Selama ini kan kita hanya ini, saudara, kepercayaan kita kepada Tuhan hanya sekedar begini, berbuat baik, gitu. Moral kita jadi baik. Tapi lebih seringnya itu kita itu berusaha baik di hadapan orang kan? Kan begitu kan? Misalnya contohnya seperti kemarin kan, di rumah
Pak Tian sama siapa. Nah, saya kan nggak pernah minum. Gitu. Ya minum alkohol gitu kan saya nggak pernah. Gitu. Pernah sih tapi mungkin ya nggak pernah ini lah. Nggak pernah menikmatinya lah. Nah, kan kalau kalengnya ya gitu kan. Kalau misalnya saya langsung minum dari kalengnya, anggapan orang kalau misalnya kalian foto, wah Pak Parlin itu minum minuman keras, gitu kan? Kalau saya minum kalengnya kan kelihatan gitu, misalnya Heineken atau apa gitu, kan? Nah orang lihat kan gitu. Makanya misalnya saya bilang saya taruh ke gelas. Nah waktu taruh di gelas itu kan kalengnya nggak ada gitu kan? Apalagi kalau dicampur misalnya dengan apa itu Sprite, jadikan putih. Oh, ketika misalnya minum, kalaupun kalian foto atau ada orang yang lihat, oh Pak Parlin paling cuma minum teh. Jadi, saudara, kira-kira contohnya seperti itulah seseorang yang menjaga image di hadapan orang lain. Tetapi mengenai apakah di tempat yang tersembunyi orang itu melakukan dosa itu kan, mana tahu. Gitu. Nah, jadi saudara, dosa-dosa yang seperti itu yang sering sebetulnya hanya di batas itu. Tetapi ada dosa-dosa yang tersembunyi yang hanya Tuhan yang tahu. Dan kalau seseorang itu tidak duduk di kaki Tuhan, dia nggak bakalan tahu. Orangnya nggak bakalan tahu. Apalagi dia mau dilepaskan, nggak mungkin tahu aja dia nggak tahu. Kemunafikan hatinya dia nggak tahu. Bagaimana dia mau dilepaskan? Sementara di hadapan Tuhan mau tahu tidak tahu tetap mendapatkan hukuman gitu. Hukumannya sebetulnya yang paling tragis adalah tidak bisa lagi mendapatkan kehidupan. Saudara, kebanyakan saudara, setelah seseorang itu menjadi tua, dia kembali lagi menjadi anak-anak. Kenapa begitu? Kenapa? Karena orang itu tidak terus mendapatkan hidup dari Tuhan. Seandainya orang itu mendapatkan hidup dari Tuhan, dia tidak akan jadi anak-anak terus. Bahkan dikatakan dia itu diremajakan. Yang diremajakan itu bukan sifat kanak-kanak, bukan. Cepat ngambek, cepat marah, bukan. Dia itu menjadi seorang yang kokoh, yang tegar, tapi tetap semangat gitu. Jadi kalau mungkin dulu di masa-masa yang lalu, saudara, mungkin temperamen orangnya. Maka orang yang bertumbuh itu menjadi lebih sabar. Gitu. Dan ketika menghadapi kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah, orang ini bisa melihat mana yang harus dia kerjakan. Nah, saudara, tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Seperti kita katakan, saudara, kita sekarang mempunyai prioritas-prioritas. Ya. Sekarang prioritas kita, Tuhan katakan, satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Renungkan itu, saudara. Jadi, kalau firman itu datang kepada kita, kalau itu firmannya, nggak usah pikirin dulu yang lain. Fokuskan keluarga kita. Fokuskan anak-anak kita. Ketika ada anak kecil gitu kan, jadi seluruh keluarga ini harus bekerja sama. Supaya apa? Karena nanti kehidupan kita itu, saudara. Ketika seseorang itu matanya tertuju kepada Tuhan, maka secara otomatis gitu, dan harus terjadi, harus benar-benar ya duduk di kaki Tuhan. Gitu.
maka seisi keluarga ini akan menjadi upah daripada orang yang mencari Tuhan ini. Itu upah yang pertama, keluarga kita. Ini kebahagiaan kita. Untuk apa kita cari uang? Apakah bukan untuk anak-anak kita? Tetapi kalau kita cari uang, tetapi anak-anak kita justru malah terhilang oleh karena uang yang kita cari, itu kan masalah. Amin, saudara. Jadi saudara, makanya saudara, kita ini sekarang saudara di tempat ini saudara, kita itu sedang dibuat Tuhan itu membuat satu prioritas gitu. Ini keluarga kita semua. Karena begini saudara, model penuaian yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita itu sangat berbeda. Jadi cara yang lama itu saudara, itu sedang diganti sama Tuhan. Jadi caranya itu saudara, jadi dia itu berimbas nanti semua saudara. Semua orang harus mengakui Tuhan yang tinggal di dalam kita. Nggak boleh enggak? Jadi bukan masalah, mengaku nama Tuhan. Tuhan yang mana? Di mana Tuhan itu? Tuhannya itu ada di dalam diri orang percaya. Di dalam diri anak-anak sulungnya. Jadi ketika kita mendengarkan firman, jadi ada bukti nyatanya nanti saudara. Makanya dikatakan, aku akan menyuruh utusan iblis dan dia akan tersungkur di kakimu, katanya kan? Dan mereka akan mengakui bahwa aku mengasihi engkau. Itu Tuhan, saudara. Ya. Nah, sekarang saudara mari kita kita lanjut dulu. Perhatikan. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Perhatikan saudara, pertama namanya itu berganti-ganti gitu. Tapi sebetulnya sama saja. Jadi, tetapi nama ini juga sebetulnya mewakili pekerjaannya. Yang setia dan yang benar. Ya kan? Namanya yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi saudara, yang dihakimi adalah segala ketidakbenaran. Jadi saudara, singkirkan dulu pengertian tentang kalau bertemu dengan kata menghakimi, singkirkan dulu pengertian tentang penghukuman gitu. Penghakiman itu artinya begini, menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Itulah arti penghakiman. Jadi saudara, sebelum seseorang dihukum, itu harus dinyatakan dulu. Oke, sampaikan dulu inimu, pembelaanmu gitu. Oke, lalu disuruh si ini katakan, oke, di mana? Coba kamu ini, coba tanya. Baru nanti ketahuan apakah dia benar atau salah. Itu contoh di muka bumi ini. Dulu kita berpikir bahwa nanti setelah mati baru kita dihakimi. Ini yang salah. Nah, jadi sebetulnya kedatangan Tuhan yang kedua itu adalah penghakiman atas setiap yang salah dan yang benar. Gitu. Dari pemikiran kita, mana yang salah? Sesuai enggak dengan aturan yang sudah Tuhan buat? Jadi kalau ada orang yang masih mempertahankan kebenarannya, berarti orang ini melanggar firman. Dan kalau orang itu melanggar firman, melanggar satu ketetapan, maka orang ini nggak bisa masuk. Kecuali dia itu mau dihakimi. Gitu. Oh gitu ya Tuhan.
Dan ketika dihakimi, orang ini harus benar-benar sadar. Ya, sadar gitu. Ketika dia dihakimi, dia benar-benar sadar dan makanya dikatakan dia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi Tuhan itu tidak menghakimi sekilas pandang gitu. Diperhadapkan fakta tentang kehidupan kita di hadapan kita. Coba kamu lihat nih kehidupanmu begini. Kira-kira benar nggak? Ketika kita meninggikan diri kita di hadapan orang lain. Lalu dia sampaikan perkataannya, aku saja yang adalah Tuhan mau merendahkan diri. Masa kamu yang adalah ciptaan, kamu mau meninggikan diri. Kira-kira benar nggak? Iya, tapi saya begini. Sampaikan lagi firman. Kalau dia masih mengeraskan hati, maka dia akan mengalami sampai waktu tertentu. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa didustai. Mau bagaimanapun nggak bisa. Dan dia menghakimi, tahukah saudara, ini kan firman Allah. Jadi firman itu menjadi manusia, menjadi satu pribadi di dalam kita. Jadi dia benar-benar ada dan benar-benar nyata. Setiap tindakan apapun dari yang kita buat, nggak ada tersembunyi. Dia bukan di luar sana sekarang. Dia di sini. Jadi ketika kita menerima firman itu, ada dalam setiap kita masing-masing. Itulah yang menghakimi kita. Dan ya transparan dong. Pikiran kita, gagasan kita. Itu semua terang benderang. Ya, jadi yang setia dan yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi dia menyatakan keadilan. Lihat kayak gini gimana? Seseorang yang sudah ditaklukkan oleh Tuhan, dia akan berkata begini. Saya tahu di dalam diri saya ada kerusakan yang tidak saya ketahui Tuhan. Tapi Tuhan, tolong aku Tuhan. Lepaskan aku dari yang tidak kusadari. Itulah yang dituliskan oleh Daud di dalam kitab Mazmur pasal 29 kalau pasal. Atau pasal 19 juga. Dia mengatakan, aku tidak menyadarinya. Bahkan aku dikandung di dalam dosa. Dia mengutarakannya. Tapi bukan untuk membenarkan dirinya. Tetapi untuk mohon. Tuhan itu membebaskan dia dari dosa yang tidak dia sadari. Inilah salah satu hasil daripada kita duduk di kaki Tuhan. Jadi saudara, duduk di kaki Tuhan itu bukan untuk mendapatkan banyak pewahyuan. Bukan. Oh, bukan supaya kita itu merasakan urapan. Bukan. Duduk di kaki Tuhan itu adalah satu sikap kerendahan hati. Karena kita sadar, kita sangat membutuhkan Tuhan. Jadi bukan karena supaya kita ya diberkati hidup kita. Itu terlalu jauh lah kita masih pikirin itu lagi. Harusnya kita sudah melampaui itu. Kan kita sudah melewati perjalanan hidup kita yang panjang. Kita sudah ditolong. Kita dari tidak punya rumah jadi punya rumah. Dari ini, dari berbagai masalah, mungkin dulu punya banyak hutang. Dulu kita sakit, disembuhkan. Harusnya kita sudah melampaui itu. Karena apa? Karena Tuhan yang punya segalanya mau tinggal di dalam kita. Ya, jadi itu lihat yang pertama. Lalu yang kedua, perhatikan saudara. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Saudara, untung ditulis di sini terdapat banyak mahkota. Kalau di sana tertulis
Di atas kepalanya ada 7 mahkota akan diselidiki oleh orang. 7, angka 7. Itulah manusia. Dia pikir dia pintar. Tapi yang paling pintar menurut dunia ini adalah yang paling bodoh menurut Allah. Untung di sini saudara ditulis terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Mana? Saudara, ketika berbicara mengenai ini, saudara, matanya bagaikan nyala api katanya. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Tahukah saudara, ketika kita membicarakan firman, sebetulnya itu kita sedang berbicara mengenai firman yang tinggal di dalam kita ini juga. Jadi firman yang tinggal yang menjadi manusia dalam kita ini, yang mengambil rupa seorang hamba ini, jadi setiap mata kita itu harus tertuju kepada firman. Jadi kalau tertuju kepada firman berarti setiap perkataan yang keluar itu bahkan dari mulut saudara sendiri mesti saudara perhatikan. Saudara, tadi saya nggak ngerti. Kemarin kita berbicara mengenai nama-nama kan, nama ini. Saya nggak nyari-nyari ini, saudara. Pas tadi saudara, mungkin 10 menit, ya 5 menit sebelum ini. Saya tiba-tiba lihat ini. Saya nggak ngerti. Tuhan mau menyampaikan apa gitu kan, ya sudah terbiasa nggak tahu gitu. Tapi saya tekun saja duduk di kaki Tuhan. Nggak ngerti. Saya berusaha gimana supaya bukan gagasan manusia. Detik-detik terakhir, karena saya yakin di hati saya, kamu tidak perlu khawatir untuk apa yang akan kamu sampaikan. Karena tepat saat itu aku akan menaruhkan perkataan di dalam mulut. Nah, jadi semua kita mesti menerapkan ini. Karena kan gini, yang kita nantikan itu saudara adalah firman yang benar-benar ada di sini. Jadi bukan lagi yang di luar. Jadi bahkan kita menantikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Saudara, kita akan mengetahui seberapa banyak kita masih dikuasai oleh si jahat atau seberapa banyak kita sudah dikuasai oleh firman. Atau bahasa lainnya begini, kita akan mengetahui apakah Tuhan atau firman itu bertahta di hati kita. Bertahta itu artinya mendapat posisi yang tinggi. Artinya kita itu ada satu takut akan Tuhan untuk melanggar firman ini. Itulah artinya dia bertahta. Jadi setiap keputusan yang kita ambil, apa saja, itu rasanya kita ini benar-benar tidak berani mengambil keputusan sendiri. Kecuali kita duduk. Jadi ketika kita duduk di kaki Tuhan, bukan serta-merta langsung kita mendapatkan tuntunan. Oh, kamu begini, keluarlah dari Ur-Kasdim itu. Tidak. Jadi sikap duduk di kaki Tuhan itu dulu yang pertama penting gitu loh. Bukan apa yang akan kita dapatkan setelah kita duduk. Tapi duduk dulu itu sudah langkah iman. Apapun masalah. Jadi ketika kita diperhadapkan kepada masalah, keadaan apa saja mungkin yang bagi kita gimana ya. Gimana cara menyelesaikan kasusnya? Kita nggak tahu kan? Nah, inilah kesempatan bagi kita untuk duduk di kaki Tuhan. Dan sebagai upahnya, ketika ada yang mengganjal di dalam hati kita ini tentang kebutuhan kita yang sangat mendesak, itu diberikan. Tetapi itu diberikan, bukan itu yang intinya, itu hanya sebagai satu penghiburan.
supaya kita semangat. Oh, ternyata ada hasil daripada duduk di kaki Tuhan. Nah, jadi setelah itu, setelah beberapa kejadian gitu, kita jadi begini, saudara. Oh, ternyata kejadian-kejadian yang aku alami ternyata berhubungan dengan aku tidak duduk di kaki Tuhan, ya. Nah, lalu kita, Tuhan, tolong saya supaya saya bisa duduk di kaki-Mu setiap hari. Lalu saudara mulai mengatur waktu saudara, mulai mengambil sikap gitu, mulai bayar harga. Ketika saudara kepepet harus misalnya pagi-pagi harus kerja gitu kan. Sementara malam-malam jam berapa gitu. Saudara sudah harus punya ancang-ancang. Tuhan, aduh pengen kali rasanya gitu. Tolong saya Tuhan. Awal-awal mungkin kita kekurangan istirahat, kekurangan waktu. Tapi karena kita ada, sudah begini loh, sudah ditunjukkan bahwa itu kebutuhan kita. Maka kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, akan mengambil keputusan saya mau duduk di kaki Tuhan. Barulah Tuhan tolong. Barulah kita mendapatkan anugerah. Jadi proses seperti itu. Ya, lihat saudara. Matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Jadi sekali lagi saudara, jadi matanya bagaikan nyala api. Sebetulnya firman yang ada di dalam saudara itu. Harus sekarang ini adalah yang matanya bagaikan nyala api ini saudara. Jadi sampai membuat kita ini benar-benar ada satu gentar gitu. Jadi bukan dengan dia datang misalnya di luar gitu, lalu dia dengan mata yang merah. Itu kemungkinan besarnya itu adalah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Kemungkinan besarnya, walaupun dia tetap bisa melakukan seperti itu. Tetapi sesuai dengan pekerjaannya sekarang, saudara, maka dia itu akan kita alami secara pribadi. Itulah namanya kita memandang Tuhan sebagaimana adanya Tuhan itu. Itulah artinya. Jadi kenapa dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa selain anak? Padahal katanya Musa berhadapan muka dengan muka. Kok dibilang dia nggak ada pernah yang melihat Allah, melihat Bapa? Berarti yang dilihat oleh Musa pada waktu itu belum wajah yang sesungguhnya daripada Tuhan itu sendiri. Gitu ya. Nah, kenapa Tuhan katakan begini? Anak manusia tidak tahu kapan dan waktunya, katanya kan? Kapan waktunya? Anak manusia pun nggak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Saudara, itu adalah firman, saudara. Jadi yang ucapkan itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah itu membuat sang anak ini yang walaupun sang anak ini adalah representatifnya Allah. Tetapi karena dia itu ada di dalam diri anak, yaitu kita ini ciptaannya. Anak manusia. Jadi anak manusia ini diciptakan. Nah, jadi yang membuat si anak manusia ini berbeda daripada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu artinya inti daripada Allah itu. Jadi yang membuat dia berbeda karena firman-Nya. Makanya sang firman ini harus mengatakan yang sesungguhnya. Makanya dia bilang, anak pun tidak tahu. Nanti prosedurnya ya. Nah, tapi sekarang datang firman yang baru mengatakan begini. Dari matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Saudara, semua rencana Allah tentang kita, tentang bagaimana kita nanti, kita nggak tahu. Selain daripada dia sendiri. Itu sebabnya saudara, ketika kita duduk di kaki Tuhan, walaupun rasanya kita sudah dapat banyak sekali tentang Tuhan,
Tuhan bilang masih sedikit yang kamu ketahui. Kamu nggak bisa nampung. Makanya sekarang saudara, manusia itu terus menemukan gitu. Menemukan benda yang lebih besar daripada matahari. Yang waduh, ribuan kali lebih besar. Mereka kaget-kaget saudara. Sekarang mereka menemukan inti yang lain daripada bumi lagi gitu. Mereka makin lama. Kemarin saudara, ketika munculnya corona gitu, COVID-19. Para ahli-ahli ini, mereka membuat saudara bahwa nanti akan bermutasi. Sampai ada ahli yang mengatakan sampai virusnya capek bermutasi. Nah, mereka bilang kemarin katanya alfa berapa kali lipat gitu kan? Sekarang coba kemana itu beritanya si alfa itu? Varian alfa itu, varian delta itu. Kemana? Lalu muncul lagi varian omikron katanya. Peneliti di Inggris katakan, itu nggak ada apa-apa. Ya kalau nggak ada apa-apa, kan berarti kan nggak perlu dong vaksin. Iya sih sebetulnya nggak perlu. Cuman sudah terlanjur. Mereka mau paksakan, lalu ada penemuan. Ternyata orang yang sudah sampai 3 kali pun justru itu yang kena omikronnya. Nah lo bingung kan? Loh ngapain dong dipaksain lagi yang ketiga? Kan mulai ini kan, apa namanya, logika manusia itu muncul kan. Akan berperang satu dengan yang lain, saudara. Tetapi saudara, kalau saudara duduk di kaki Tuhan, engkau sedang masuk ke dalam perlindungan. Tahukah saudara? Semua mereka tahu bahwa teknologi yang mereka temukan itu akan sangat menghancurkan. Semua para penemu tahu. Makanya lahir PBB. Makanya lahir WHO. Makanya lahir NATO. Karena setiap penemuan, misalnya penemuan nuklir gitu, senjata yang mematikan, atau misalnya senjata biologi. Tahukah saudara, mereka itu membuat satu badan. Badan dunia namanya. Ini untuk apa? Untuk membuat kesepakatan, tidak sembarang mempergunakan. Tapi diam-diam Korea Utara membuat. Jadi sebetulnya mereka sudah tahu bahwa di dunia ini, saudara, segala sesuatu yang mereka pikirkan teknologi itu sangat merusak. Dan tahukah saudara, diam-diam orang-orang kaya yang super kaya, mereka rela membuat koloni baru di luar bumi ini. Jadi mereka bawa itu satu kayak kereta panjang, itu kapsul lebar sekali, bisa menampung ribuan orang. Lalu dibawa mereka. Jadi semua sudah, jadi mereka bukan langsung tinggal di misalnya planet apa gitu, tapi dibuat satu ini. Jadi mereka kerjakan dulu di bumi gitu. Alatnya, barangnya gitu. Untuk apa? Jadi mereka itu memulai dan nanti mereka itu langsung buat. Jadi di apa namanya? Dibangun di bumi gitu. Lalu nanti dibawa langsung misalnya ditaruh di planet mana gitu. Jadi mereka buat semua, makanan, tanaman, semua. Tanah kayak dibawa gimana supaya bukan pakai tanah, pakai sistem seperti sekarang apa itu yang pakai air itu kan, media air kan. Entah gimana lah. Jadi mereka sudah buat. Kenapa saudara? Mereka sudah melihat bahwa bumi ini sangat rusak sekali. Dan satu waktu, oleh karena teknologi, mereka bilang ini akan hancur. Inilah yang sudah timbul dalam otak mereka. Makanya mereka menyebutnya dengan kiamat. Saudara, tetapi Tuhan bilang firman-Nya itu tidak akan pernah berlalu.
Firman ini kan luas. Salah satunya adalah karena engkau tekun menantikan aku. Jadi ketika kita tekun menantikan Tuhan, kita sedang masuk dalam perlindungan Tuhan. Saudara, kenapa mereka sampai benar-benar memakai masker segala macam? Mereka menjaga protokol kesehatan, tahu nggak saudara? Sampai mereka buat nanti itu chip, sampai mereka ingin menjaga tubuh mereka tidak tahan terhadap radiasi. Karena mereka tahu bahwa bumi ini sudah sangat terpolusi, saudara. Tetapi saudara, ketika kita duduk di kaki Tuhan, firman Tuhan katakan, aku akan melindungi engkau. Jadi perlindungan kita itu bukan buatan manusia. Bukan. Perlindungan kita bukan masker, saudara. Bukan. Perlindungan kita bukan vaksin. Bukan. Dunia ini coba menawarkan. Orang yang udah mau mati ngapain dia divaksin? Pupuk saya yang sudah 85. Tuhan bangkitkanlah tante saya yang stres itu. Diserang mereka semua. Lari tunggang langkah. Udah bilang nggak mau divaksin, kalian paksa lagi divaksin. Dikejar mereka semua. Saudara, perlindungan kita sekarang. Saudara, mereka itu nggak bisa membendung. Karena mereka tahu dunia ini sudah terpolusi. Karena ceritanya gini, saudara. Sekarang orang-orang di balik itu, jadi sekarang udah mulai ketahuan. Cuma nggak tahu di mana. Jadi sekarang pakai iklim. Jadi ketika hujan, makanya kemarin itu, hati-hati kalau lagi hujan, jangan main hujan. Karena di situ katanya virusnya. Jadi saudara, dunia ini dipenuhi dengan berita-berita yang menakutkan. Apalagi sekarang sudah muncul 5G, lalu sudah ada 6G. Itu sudah dites memang. Jadi bisa, jadi misalnya air yang kencang gini, begitu dibuat frekuensi berbeda gitu, itu langsung bisa, bayangkan air yang benar gini, bisa jalannya kayak gini. Karena frekuensinya diputar dikit aja. Sama. Jadi saudara, teknologi yang sedang terjadi ini, saudara, ini benar-benar sangat mematikan. Jadi saudara, hanya orang yang berlindung kepada dia. Bukan yang datang ke gereja, bukan. Tapi yang berlindung. Kan Tuhan tahu hati kita. Tuhan lihat apakah benar kita bergantung kepada dia atau tidak. Ketika kita bangun, ketika kita mau tidur, apa yang kita bayangkan? Apakah Tuhan? Saudara, kalau hati kita masih melekat kepada dunia, kita sedang keluar dari perlindungan. Lihat saudara lagi. Jadi matanya bagaikan nyala api. Wah, kalau saya cerita saudara bagaimana yang waktu pertama-tama itu 1 tahun yang lalu. Saya ingat sekali, nyata sekali. Nyata sekali maksudnya itu benar-benar gitu. Seperti rasanya itu seperti terang yang sangat itu risum gitu, diterangi gitu, nggak ada yang tersembunyi kita. Tapi walaupun begitu, ternyata masih ada juga sisi-sisi gelap. Dan itulah saudara yang membuat benar-benar saya bisa memilih terus duduk di kaki Tuhan sampai dengan hari ini. Beneran, ya, baik. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah firman Allah. Lihat. Tadi ada nama yang tidak diketahui selain dia sendiri. Di atas ada namanya tadi apa? Yang setia dan yang benar. Beda kan? Sekarang ini namanya firman Allah lagi. Ya.
Jadi sebetulnya itu intinya satu. Tapi begitu dia bilang, ini pekerjaan berikutnya. Sudah dicelup katanya dengan darah. Jubah yang telah dicelup dengan darah. Artinya sudah disucikan. Dengan penderitaan yang kita alami. Jadi perbuatan kita itu sudah teruji. Jadi yang kita lakukan bukan lagi mencari perkenanan Tuhan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Jadi saudara, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita nggak membuat lagi kita bersungut-sungut. Nah, kalau kita bersungut-sungut berarti belum disucikan, belum dicelupkan kepada darah. Gitu. Ya, lalu lihat dari mulutnya keluarlah dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Jadi lihat saudara, tadi satu gambaran daripada sang firman Allah itu dia, tetapi pasukannya memakai lenan halus juga katanya kan. Itulah tadi yang dijelaskan di awal itu, berbahagialah yang orang yang diundang. Ingat gak saudara? Anaknya itu dirampas. Saudara lebih percaya firman Tuhan atau gagasan manusia? Saudara, manusia mungkin wah terlalu tinggi ini gitu. Nggak sampai. Tetapi kalau Tuhan yang bilang, saudara, sedari tadi saudara, saya nggak menyimpang daripada perkataannya. Karena dia katakan saudara, mereka mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih. Di atas tadi seolah-olah satu saja kan. Ini pasukan. Wow, mungkin gambaran saudara kalau pasukan itu kayak gimana gitu. Ini saudara adalah satu kumpulan orang. Jadi bukan sekedar dia itu ya kayak jemaat gitu ya. Kayak gimana gitu. Kayak nggak ada tujuannya. Tapi ini satu kelompok ini itu sudah menjadi satu pasukan. Dan mereka memakai lenan halus yang putih bersih. Jadi ketika mereka bergerak bersama-sama, itu mereka tidak bisa kena oleh panah-panah api si jahat. Nggak bisa. Karena perlindungan mereka itu adalah perbuatan-perbuatan mereka di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan kita itu mengasihi Tuhan tapi nggak ada perbuatannya, kita sedang telanjang. Nggak ada sih. Kalau kita masih memikirin diri kita sendiri, gitu ya. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita cari amannya, itu nggak pakai pakaian. Oh, boleh kita katakan, oh Tuhan Yesus adalah perbuatanku, nggak bisa. Harus ada hasil. Harus ada perbuatan kita. Jadi saudara, orang-orang ini perbuatan-perbuatan mereka menunjukkan. Lalu lihat. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Lalu kita lanjutkan aja. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Perhatikan saudara kronologisnya tadi dari nama-nama itu. Jadi sampai yang terakhir dikatakan Raja segala raja, Tuan di atas segala tuan. Jadi saudara, pasukannya ini penuh dengan otoritas. Jadi saudara, pikiran mereka itu tidak pakai lagi gagasan manusia. Jadi
Mereka ini tidak akan apa namanya? Kalau sekarang kan kita kadang-kadang masih lihat ya kemajuan teknologi sebagai sesuatu yang gimana lagi ya? Rasanya, waduh gimana kok sampai seperti itu? Seperti yang saya bilang kemarin, ditanam chip itu ya. Saya bayangkan tadi saudara juga bagaimana binatang-binatang itu juga dipasangkan chip dan memang sudah mulai kita pasangkan. Jadi untuk mereka itu punya, jadi saya nggak tahu di Indonesia sudah dilakukan belum ya, tapi di luar sana saudara, itu mereka sudah pasang chip yang kecil di dalam ikan-ikan yang besar gitu. Jadi ikan yang besar itu diternakkan di lautan luas. Jadi mereka dilepaskan gitu, lautannya dalam sekali. Gitu. Jadi karena dipasang itu di waktu mereka masih kecil itu ikan-ikannya itu mereka dikirim gitu. Waktu udah besar mereka tahu sudah seberapa besar mereka tahu dan mereka balik nanti ya udah tinggal tekan aja tombol gitu. Jadi saudara, sistem chip itu membuat mereka balik. Bayangkan nanti saudara, semua itu mereka kontrol. Binatang-binatang singa misalnya dipasang. Kalau dia mau ini mau ganas dibuat dia tinggal ditekan gitu. Jadi ganas. Mau dia mau jadi jinak, dibuat jadi jinak. Mereka meniru semua apa yang dalam firman Allah. Wah, rasanya mereka sudah sampai kepada puncak bahwa mereka itu adalah Tuhan. Makanya kan ada ayatnya bilang itu yang menyembah patung itu katanya. Nanti kita bahas berikutnya ya. Karena lebih enak besok pagi ya bahas ya. Saya sampai di sini aja dulu, saudara. Lihat, pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Tadi ada yang namanya tidak diketahui, katanya gitu kan. Tadi ada namanya yang setia. Entah di mana tadi. Kalau ini jelas ya. Ini di jubahnya tadi kalau yang ini ya. Yang pertama itu yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Lalu yang kedua dia pakai jubah. Nama jubahnya itu ini gitu. Lalu yang terakhir ini lagi pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi saudara, ini adalah satu proses gitu. Jadi firmannya itu setiap hari saudara. Setiap saat itu saudara, itu ada perkembangannya. Makanya saudara, inilah yang kita dapatkan ketika kita duduk di kaki Tuhan. Perhatikan ini sudah dikatakan, dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Kalau saudara perhatikan saudara, semua sekarang yang negara-negara itu saudara, itu mereka itu saudara, sebetulnya sekarang itu sedang di ujung kehancuran. Nah begini saudara, di satu sisi mereka ingin mempertahankan negara mereka, tetapi mereka tahu kalau aku ledakkan ini, aku juga mati. Mereka yang meledakkan itu akan mati. Karena semua terdesak sekarang. Semua pemimpin bangsa-bangsa terdesak. Maka muncullah nanti yang dikatakan itu puncaknya. Itu raja damai palsu. Itulah, mereka terpukau sekali saudara. Tetapi itu secepat kilat saja saudara. Itu sebentar saja saudara. Karena apa? Pasukannya sudah siap sedia. Saudara, tergantung pilihan ada di tangan saudara.
Apakah saudara kan posisi saudara masing-masing ada di tangan saudara? Apa yang saudara pilih hari ini? Gitu. Saudara mau pilih duduk di kaki Tuhan. Saya nggak ngerti gimana caranya duduk. Ya, kalau saya duduk itu rasanya saya tertidur, Pak. Misalnya gitu ya. Saudara, jangankan saudara. Saya saja sering begitu. Tetapi yang selalu saya perhatikan adalah setiap kali saya nanti-nantikan dia, saya mendapatkan jawaban kadang bukan pas duduk itu. Tapi dalam kehidupan yang nyata, saya lihat, oh ini maksudnya Tuhan. Ketika saya menyampaikan sesuatu, oh ini dia yang mau Tuhan sampaikan. Saudara, ke depan ini saudara, kalau sekarang saja kita sulit melepaskan anak-anak kita dari kemajuan teknologi, apalagi nanti saudara. Kalau kita nggak benar-benar berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Pasti saudara, kalau anak-anak kita itu, kalau di depan mata kita, mereka jauh daripada Tuhan, itu sangat menyiksa kita. Karena mereka masih terikat dengan kita. Itu sangat menyiksa. Itu sebabnya saudara, ambil keputusan yang penting tahun 2022 ini. Kita nggak bisa melepaskan, bahkan melepaskan diri kita saja kita sulit. Apalagi melepaskan anak kita. Apalagi saudara dengan keluarga kita yang di kampung. Saudara, saya lebih percaya firman Tuhan. Semua proses yang tadi saudara, sampai dia adalah raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan. Dia berdaulat atas alam semesta ini. Bahkan firman-Nya mengatakan, kita itu berjalan melintasi alam semesta ini. Mereka saudara masih pakai teleskop untuk melihatnya. Gitu. Bahkan mereka mungkin pakai komputer untuk melihat semua besarnya bumi segala macam. Tapi Tuhan saudara, semuanya ada di genggamannya. Percayakah saudara? Semua yang mereka bilang besar hanya ada dalam genggamannya dia. Ketika kita menyatu dengan dia, bisakah hal-hal dunia ini mencelakakan kita? Tidak bisa. Kita ada dalam perlindungan. Mungkinkah yang katanya nanti mau tabrakan inilah, tabrakan itulah, mungkinkah bisa menghancurkan Allah? Tidak mungkin jawabannya. Men saudara, karena semua ada dalam dia. Ketika engkau melekatkan dirimu kepada Tuhan, engkau akan tahu apa artinya dilindungi oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan. Saudara, sebentar lagi saudara, orang-orang mulai disadarkan bahwa ternyata mereka mengambil keputusan yang salah. Ternyata selama ini mereka telah berusaha menyelamatkan nyawa mereka. Sekarang firman, berbahagialah orang yang tidak menyelamatkan nyawanya, karena mereka akan mendapatkan nyawa mereka kembali. Saudara, kalau kita bisa hidup hari ini, saudara, pilihlah kehidupan supaya saudara bisa terus hidup. Saudara, dunia ini akan terus dengan kegelapan yang ada. Saudara, kalau saudara pilih kehidupan, berarti saudara pilih Tuhan. Dan itulah yang akan melindungi saudara dari semua kehancuran dunia ini. Baik, saya ajak kita masuk bersama Kudus. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Nah. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kau sudah menguduskan kami semua. Kami melakukan kebenaran firman. Kami mau masuk dalam perjamuan bersama dengan Engkau. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Oke, silakan. Silakan duduk saudara. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan dari awal. Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tubuhnya Tuhan di tangan kanan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah diundang masuk dalam perjamuan kain anak domba. Dan saya percaya setiap kita dipilihnya, ditetapkannya untuk masuk dalam perlindungannya. Mari kita melakukan dengan cara yang benar. Mari selidiki hati kita. Izinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Dan katakan doa singkat dari hati saudara. Katakan, Tuhan, tolong saya. Tuhan, lahirkan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang sudah dicurahkan demi pelanggaran dan dosa kita.
Tuhan berkata, darahnya sudah dicurahkan bagi pengampunan dosa. Saudara, dengan iman kita meminum darahnya Tuhan. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, ini minggu pertama kita memasuki tahun 2022 ini, saudara, di tahun yang baru ini. Saudara, kita tidak mengerti. Hanya Tuhan yang tahu. Dan itulah yang membuat kita tekun duduk di kaki Tuhan. Menantikan Dia. Mari saudara perbaiki terus sikap saudara di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya firman-Nya berdaulat, memerintah atas hati dan pikiran kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur untuk ibadah siang hari ini. Engkau sudah berbicara bagi kami semua. Engkau sudah mengajari kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Semua keluarga kami dimanapun mereka berada, seluruh jemaat-Mu. Turunlah anugerah Tuhan bagi setiap mereka juga. Pertolongan Allah, perlindungan Allah turun bagi semua anak-anak. Selain dikasih Tuhan Yesus, angkat kedua tangan semua. Arahkan hatimu kepada Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada-Mu, yang mengaruniakan anugerahnya, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, kehidupannya dialirkan bagi semua kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.